Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Firda Ayu Lali Syarifah, kemudian Eliza Firdawati dan Imro'atul Qaidah. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Posisi Filsafat Pendidikan Islam dalam Struktur Ilmu. Yang pertama yaitu hubungan struktural ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan semua bangsa, termasuk aspek pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa itu sendiri. Kemudian sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem-sistem norma tingkah laku yang didasarkan pada prinsip-prinsip filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Filsafat dan pendidikan keduanya merupakan usaha yang sama. Berfilsafat ialah mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mewujudkan nilai-nilai tersebut dan kehidupan pribadi manusia. Dari sini dapat diperoleh hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Kemudian kedua, filsafat berfungsi memberi arahan bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam pengembangan teori-teori pendidikan, menjadikan ilmu pendidikan. Kemudian, hubungan antara filsafat dan pendidikan menjadi penting sekali, sebab ini menjadi dasar, arahan, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, hubungan antara filsafat dengan teori pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu filsafat berfungsi mengarahkan teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh ahlinya menurut pandangan yang mempunyai hubungan dengan kehidupan nyata. Artinya, mengarahkan teori yang telah dikembangkan para ahli agar bisa terrealisasikan pada praktik pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, baik ilmu filsafat maupun filsafat pendidikan pasti bertujuan memberikan petunjuk dalam pengembangan teori praktek pendidikan yang dilandasi pendidikan filsafat tertentu akan menghasilkan landasan pendidikan filsafat tertentu tersebut akan menghasilkan bentuk pendidikan tertentu pula. Kemudian yang ketiga adalah dalam analisis filsafat ilmu, filsafat adalah salah satu cara pendekatan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan dan menyusun teori pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu teori pendidikan Islam dalam Al-Quran. Al-Quran secara detail menjelaskan mengenai proses dan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai potensi kecerdasan dibanding dengan makhluk lainnya. Gambaran mengenai eksistensi manusia tersebut Allah isyaratkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 16, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Menurut Abu Muhammad Maki Al-Kaurwani yang disarikan Darwis Hude menjelaskan bahwa Allah mengajari manusia dalam rahim ibu sesuatu yang belum diketahuinya. Kemudian Allah membekali manusia dengan kemampuan pendengaran, penglihatan, dan hati yang berfungsi untuk membedakan antara yang baik dan yang salah, memahami sesuatu, serta mendengarkan perintah dan ajaran Allah. Kata fitrah secara etimologi berasal dari bahasa Arab faltoro yang berarti pecah atau belah, sedangkan menurut istilah fitrah sebagaimana didefinisikan Muhammad Arifin, yaitu kemampuan dasar atau potensi dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Al-Jurjani mendefinisikan juga fitrah sebagai potensi yang siap menerima agama. Figur manusia sempurna yang dijelaskan dalam Al-Quran tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fitrah tauhid, yaitu meyakini nikmat dan karunia dari Allah dan tidak ada yang dapat menggerakkan selain Allah, sehingga dengan penanaman tauhid yang kuat akan melahirkan keyakinan yang kuat juga. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Manusia yang diberikan ilmu pengetahuan dan kepahaman tentang Al-Quran secara mendalam sehingga mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Terus yang ketiga, figur atau sosok manusia paripurna atau ulul albab adalah melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan baik serta menjaga amanah, menjaga silaturahmi, bersabar, berinfak, dan berakhlak mulia. Keempat, adalah manusia yang bertafakur dan tadabbur akan eksistensi langit dan bumi sehingga meyakini dengan adanya langit dan bumi lebih meyakini Allah sebagai maha pengatur. Dari beberapa penjelasan tersebut, untuk menciptakan ulul albab harus dipersiapkan teori pendidikan yang dapat dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran. Teori pendidikan yang diciptakan bersumber dari Al-Quran, di dalamnya mengandung tauhid sebagai landasan utama, karena dengan pemahaman tauhid yang kuat akan menciptakan muslim yang taat beribadah, terpercaya, gigih, kuat, kreatif, dan inovatif. Hal ini menjadi modal dasar dalam mengembangkan potensi lain dan beragam, sehingga jika seseorang berada dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mengembangkan teori fitrah dengan baik, maka akan menghasilkan manusia yang paripurna atau dalam Al-Quran disebut ulul albab, yaitu seseorang yang mempunyai kepribadian yang berpegang teguh pada tauhid, beribadah dengan khusyuk, bersosialisasi dan mencintai lingkungan, serta bertafakur atas penciptaan langit dan bumi. Cukup sekian. Baik, selanjutnya adalah hubungan ilmu pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa itu ilmu pendidikan Islam dan juga apa itu teknologi pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam. Sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas ya, apa itu ilmu pendidikan Islam. Nah, secara sistematis, jadi itu uraian secara sistematis dan ilmiah tentang bimbingan atau tuntutan pendidikan kepada anak didik dalam berkembang agar tumbuh menjadi pribadi yang baik menurut ajaran Islam. Sedangkan teknologi pendidikan Islam itu adalah upaya inovasi dan peningkatan kualitas dalam pendidikan atau dalam pembelajaran dengan konsep pendidikan ajaran Islam yang selalu merespon hal-hal kemudian berkembang dan hal karakter pendidikan Islam yang dinamis dan juga berkembang. Dari situ kita dapat menyimpulkan atau berdasarkan kesimpulan yang saya buat sendiri itu bahwa hubungan antara ilmu pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam, ilmu itu sebagai landasan dalam pendidikan, khususnya di sini yang kita bahas adalah pendidikan Islam. Nah, sedangkan teknologi itu adalah penunjang dari ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Jadi antara keduanya itu sebenarnya saling berkaitan. Nah, dengan adanya teknologi pendidikan juga ini diharapkan ilmu pendidikan Islam itu dapat berkembang dan juga dapat menjadi motor penggerak dari adanya ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang terakhir adalah hubungan filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Ya, di sini banyak sekali bahasannya. Nah, ini ada fungsi
fungsional, ada hubungan fungsional juga. Di sini filsafat dalam artian lisan, filsafat itu merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan masalah dan menyusun teori-teori pendidikan. Itu berdasarkan fungsional. Filsafat berdasarkan fungsional. Selain hubungan fungsional, sebenarnya filsafat Islam dan filsafat pendidikan Islam itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi, sebagaimana diketahui itu manusia adalah khalifah Allah di alam semesta ini. Manusia itu mendapat wewenang untuk melaksanakan pendidikan terhadap dirinya, dan manusia itu juga memiliki potensi untuk hal tersebut. Dengan pendidikan merupakan urusan kehidupan dan menjadi tanggung jawab manusia sendiri. Untuk dapat mendidik, terlebih dahulu manusia harus mengetahui dan memahami dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah realitas yang lain, itu dapat mengungkapkan keterkaitan antara filsafat Islam dan filsafat pendidikan Islam adalah berbagai jenis keilmuan itu tidak dapat memberi corak keislaman pada filsafat pendidikan jika tidak diolah dan diatur atau disusuri oleh pemikir-pemikir yang berjiwa Islam. Sehingga dalam melakukan studi tentang filsafat pendidikan Islam seharusnya dapat memadukan antara dua segi, yaitu segi ilmiah dapat dibenarkan dan segi diniyah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.